Yo, halo, welcome back to AKF7 ya, Pak. Saat ini AKF7 akan membahas film yang berjudul Perfect World episode 8 yang baru saja rilis di hari-hari sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu, film Nonghua ini hanya rilis seminggu sekali sebab statusnya masih ongoing. Di episode 8 ini si Hao tahu masa lalunya dan mencari orang tuanya ke tanah leluhur kedua, di mana tanah leluhur kedua adalah tempat orang tuanya berada. Nggak usah lama-lama, cepat di subscribe dan kita gusur ceritanya. Cekipok. Terlihat si Hao sedang menanyakan kepada kakek patriark apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tuanya. Sang kakek menjawab kalau dulu ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Kedua orang tuanya menemukan desa batu untuk memulihkan si Hao kepada Dewa Willow. Karena mereka khawatir keberadaannya terungkap, mereka menitipkan dirinya kepada sang kakek dan membesarkan dirinya di desa batu. Setelah tahu, si Hao ingin menemui ayah dan ibunya di tanah leluhur kedua. Tapi semua itu dilarang oleh sang kakek dengan alasan perjalanannya tentu tidak mudah dan banyak sekali rintangan. Selain itu, jarak dari desa batu ke tanah leluhur kedua jauhnya 300.000 mil. Tetapi, si Hao bertekad tinggi hingga akhirnya sang kakek tidak bisa melarangnya. Sang kakek pun memberikan mustika harta tulang, dan ternyata harta tulang itu turun bersamaan dengan Dewa Willow. Dan Dewa Willow memberikan rahasia kepada si Hao bahwa tulang tertinggi di tubuhnya bisa lahir kembali. Berarti harta tulang itu akan membuat level kekuatan si Hao semakin kuat. Si Hao berangkat dengan kudanya bersama monyetnya. Namun tiba-tiba harimau datang dan langsung menyerang si Hao. Harimau mengeluarkan tekniknya berupa angin topan dan langsung membuat si Hao terbang melayang. Si Hao tidak tinggal diam dan langsung melakukan serangan balasan. Karena harimau ini bukan tandingannya, harimau putih itu terkapar. Tak lama seorang wanita yang bernama Huoling-er marah karena mangsanya telah dibunuh. Jika kalian tahu, Huoling-er ini adalah temannya si Hao saat dulu. Ketika si Hao mengatakan kalau Huoling-er gendutan, Huoling-er marah dan langsung menyerang si Hao. Karena keributan dan kebisingan yang disebabkan jurus Huoling-er, seekor naga bangkit dari tidurnya dan langsung menyerang mereka berdua. Huoling-er tak ingin terus berlari dan langsung menyerang naga itu. Tapi Huoling-er tak cukup kuat. Hingga saat si Hao menggunakan teknik Suwani dan naga itu langsung kalah dan terkapar. Karena teknik itu menyerap semua tenaga si Hao dan menyebabkan si Hao langsung pingsan. Dan setelah terbangun, Huoling-er memberikan cairan dari sebuah telur, tapi si Hao menolaknya. Dan monyet si Hao menjelaskan kalau Huoling-er mendapatkannya dengan susah payah. Ketika sang kuda ingin meminum cairan telur itu, sang monyet mengambilnya dan kejar-kejaran monyet dengan kuda. Tapi saat telur itu dibuang, keluar burung merak dari sebuah telur itu dan langsung menyerang yang meminum telurnya itu. Karena si Hao tahu kalau itu bukan tandingannya, mereka semua berlari dan burung itu terus mengejarnya. Pas waktu si Hao memerintahkan sang kuda untuk bersembunyi di balik sungai, Huoling-er melarangnya karena mereka semua akan membuku. Tapi itu semua terlambat dan cerita pun bersambung.
Buat kalian yang penasaran gimana lanjutannya, jangan lupa untuk di-subscribe karena film ini hanya rilis seminggu sekali. See you dan subscribe. Bye-bye.